sehat Kiki. Oke, mohon izin ya Bu, pada kesempatan hari ini saya untuk mewawancarai Ibu Dewi Adrida selaku Kepala SMA Negeri 1 Sumber Barat. Dalam hal ini kami ada tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ibu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa dimulai Ibu izin? Bisa silahkan. Oke. Di sini ada 8 pertanyaan Ibu. Nah, di sini ada 8 pertanyaan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Identifikasi kasus dilema etika rujukan moral biasa dimulai dari wali kelas. Kalau kepala sekolah kan tidak langsung kan ke dalam sekolah. Biasanya yang saya selaku kepala sekolah itu akan mendapat laporan dari wali kelas ataupun melalui kesiswaan kalau memang ada anak-anak yang mengalami masalah dilema etika. Jadi yang mengidentifikasi awal wali kelas. Jadi informasi itu diambil dari wali kelas ya Bu ya? Iya, wali kelas biasanya yang menginformasikan. Oke. Baiklah Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Jadi bagaimana kita mengambil tindakan ya Bu ya dari masalah seperti ini. Di sekolah kita ini yang jadi masalah besar itu masih adalah anak terlambat atau anak bersekolah. Kalau anak-anak tidak sekolah, anak terlambat, kita ambil kasus yang di siapa sih? Ibnu Sawal ya, yang di kelas 12. Saya dapat wali informasi dari wali kelasnya. Ibnu Sawal kelas 12. Kelas Beauty Timur itu berapa? 12 4 ya? 12 4. Di sebelah sini juga ada Sapana. Oh ya, Sapana. Iya. Sebenarnya sama kasusnya ya. Dulu Sapana, kalau kamu kasus Sapana ya. Iya. Kalau menurut kita Sapana itu salah. Iya. Menurut Sapana tapi dia benar. Jadi Sapana itu kemarin itu namanya termasuk yang pertama kita paksakan untuk kita berikan waktu untuk baca dan belajar. Iya. Nah, jadi bagaimana kita mengambil keputusan hal-hal yang tentang seperti ini memang kadang-kadang berat. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan, menegakkan kesepakatan yang sudah ada, tapi dari sisi lain kita harus melakukan. Ibnu Sawal itu kenapa nggak masuk? Setelah diidentifikasi wali dia itu masuk misalnya. Ini 3 hari masuk, sehari nggak masuk. Nanti dia masuk lagi. Dia ada adiknya di kelas 10. Ternyata setelah diidentifikasi oleh wali kelasnya si Ibnu Sawal ini, dan dia dengan adiknya nggak bisa. Mereka ada masalah, orang tuanya pisah. Iya, orang tuanya pisah. Anak ini berangkat pergi dari rumah dengan ibunya, membawa adik yang masih ada usia 3 tahun. Jadi ibunya itu bekerja di LPI itu kita tahu sendiri. Iya. Nah, harus berangkat. Ditinggalkan dengan adiknya yang umur 3 tahun, yang mungkin tinggal otomatis saja. Karena di dalam setelah kita pikirkan dia, setelah kita ini tinggal 12, ternyata anak ini janjian dengan adiknya untuk menjaga adiknya yang paling kecil. Ataupun kalaupun memang bisa dibuka adiknya ini mereka tutup dengan adiknya. Kalau nggak ada, terpaksa satu di antara mereka ini tidak sekolah. Jadi di sini dilema bagi kita. Satu sisi kita harus berdasarkan aturan. Di satu sisi kalau bagaimana mungkin dia meninggalkan adiknya yang umur 3 tahun sepagi itu. Jadi kadang-kadang dia terlambat karena mestinya kita adiknya dulu. Kadang-kadang dia suka kalau ada pendidikan itu dia sekolah. Sedangkan yang adiknya yang kelas. Jadi semata-mata kita tidak boleh menjudge siswa itu langsung salah. Kita harus identifikasi dulu permasalahannya apa sebenarnya di rumah yang terjadi. Iya, jadi kita itu nggak bisa menyatakan bahwa siswa ini malas. Tidak bisa kita langsung menjudge bahwa siswa ini nggak mau sekolah. Iya. Tapi kita tahu bagaimana apa yang menjadi penyebabnya dan alasannya apa. Kalau alasannya ya
menurut dia nggak mungkin lah berpikir dia meninggalkan adiknya, iya. kan? Nah disinilah kadang-kadang kita sebagai ibu juga harus memilah-milah mana yang baik. Nah, tapi kalau dia di sekolah berarti dia harus menyelesaikan juga sama dengan awal-awal. Tetap ada ini ya Bu ya, kalau misalnya dia nggak masuk tetap ada tugas untuk Iya. berikutnya gitu. Iya. Nah, Ibu terima kasih. Nah dari hal tersebut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau prosedur sekolah kita sudah buat kan yang punya alur penyelesaian siswa bermasalah ya. Jadi dari misalnya dimulai dari tiket nanti laporan ke wali kelas mengidentifikasi ada apa dengan anak ini. Sampai biasanya wali kelas kita ini sampai ngopi ke rumahnya. Jadi itu yang Bu Kiki sudah, itu saya ke sekolah ternyata nggak bisa naik saking rumah itu, supaya rumah itu nggak bisa dinaikin. Jadi dari kita kondisi, kita tahu kondisi anak. Kita baru tahu bahwa ternyata anak ini tinggal di rumah, kalau bisa kita katakan jauh dari kata layak. Oke, kita tahu permasalahannya. Dengan itu datang rumah orang wali kelas. Nanti wali kelas akan berdiskusi dengan guru BK, dengan kesiswaan akan seperti apa anaknya. Nanti akan sampai ke kepala sekolah. Kalau memang itu berat, kalau sudah diputuskan misalnya cukup sampai di kesiswaan ya. Nah, tetapi sekolah kita sudah punya siklus. Saya katakan sekolah kita itu menangani anak jangan cuma satu rangkaian kegiatan. Jadi dimulai dari identifikasi sampai kita melakukan tindakan, mengkritik, memberikan masalah. Nanti kita refleksi, apakah anak ini sudah begitu refleksi Sapana? Apakah dalam satu bulan ini Sapana ini ada peningkatan sikapnya? Oh belum ada, nanti didiskusikan lagi. Satu lagi kegiatan, didiskusikan lagi harus seperti apa? Sampai akhirnya anak-anak ini benar-benar kita sudah bulan tahun ini berharap anaknya lebih baik. Kalau menurut Kiki Sapana itu sudah berubah baik nggak? Iya Bu. Ada misalnya saya kemarin juga senang Kiki lihat Sapana jadi petugas. Iya. Saya benar. Jadi saya kemarin juga pernah masuk ke kelas waktu pagi-pagi karena belum ada gurunya. Saya lihat dia nulis. Berarti ada juga anak ini saya jadi apa Sapana? Semua literasi generasi. Karena dia di rumah tak ini. Karena dia kan punya tahun ya kan. Dia nulis, ini siapa kamu? Berarti ini itu harus apa sih perubahan itu harus ada apresiasi. Dan salah besar tindakan ini tidak pernah tidak akan wali kelas dan tindakan. Jadi intinya tetap harus ada komunikasi ya Bu ya, dari seluruh warga sekolah, mungkin dari orang tua. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah dari hal itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika itu? Yang paling efektif adalah wali kelas ya, yang komunikasi efektif itu wali kelas. Identifikasi itu jadi bahan pertimbangan benar. Komunikasi juga dengan orang tua anak perlu untuk polisi kita dalam pengumpulan data. Kadang-kadang pengambilan keputusan itu kita juga nggak bisa berpikir mengambil keputusan itu berdasarkan aturan dan keadaan. Kita ada peraturan tertentu sama dengan kredit poin. Apabila kita terlalu batu dengan kredit poin yang sudah kita susun bersama, akan ada banyak anak yang keluar dari sekolah. Anak kita ini yang melanjutkan sekolah sampai 50%. Anak kita ini yang melanjutkan sekolah nggak sampai 50%. Anak kita ini cukup mereka sampai SMA mereka kuliah. Tetapi kita jangan memutuskan harapan masa depannya. Karena kalau bagaimanapun ijazah SMA itu harus syarat ini nggak wajib. Jadi dia lah kalau saya berpikir nggak harus anak itu pintar, nggak harus anak itu bisa menyelesaikan soal fisika yang sekian Iya. Tapi yang penting anak itu akhlaknya lumayan bagus. Jadi ini kita lebih dengan anak dan sudah progres. Jangan menyamakan anak dengan orang tua yang kayak di rumah dengan anak yang orang tuanya tidak kuliah. Jangan menyamakan anak dari keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Ini kita harus melakukan mereka berbeda-beda supaya kita bisa efektif dalam mengambil keputusan. Walaupun ada tantangan banyak, tapi sekali lagi kita harus memilah-milah yang kita lakukan. Jadi
untuk lebih efektifnya tidak harus semata-mata menegakkan peraturan sekolah yang ada dalam, tapi tetap ada sisi kemanusiaan ya, tetap adil gitu, jadi tidak sepihak untuk merugikan siswa gitu. Iya, adil sesuai porsinya. Iya, sesuai dengan porsinya. Kalau sama kita samakan dengan siapa yang mampu bisa anak. Karena begitu tahu sendiri anak itu begitu dia nggak itu harus makan protein yang harus di rumah. Mereka makan protein di kampung tidak makan aja nggak ada. Mereka cukup makan mie yang tidak tahu nggak sehat gitu. Tapi mereka ya mereka nggak makan itu yang dimakan. Iya dimakan. Ibu, selain itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di etika tersebut itu? Tantangan itu yang pasti pada dalam kelas itu kawan-kawan anak itu mikir apa beda saya dengan Sapana, apa beda saya dengan Ibu Sawa yang sehingga apa beda saya dengan Sapana yang sehingga itu dalam kelas. Mereka bisa naik, mereka bisa main. Iya. Jadi kalau saya susah-susah belajar, saya susah-susah taat dengan aturan sekolah, saya pakai gajian lagi di sekolah, tapi pada akhirnya saya sama, mereka lulus saya lulus. Nah disinilah dan kita bagaimana menjelaskan kalau Sapana dia tamat SMA cuma sampai batas tamat ada ijazah. Tapi bagi anak-anak ini kamu tamat SMA kamu punya ilmu karena kamu mau melanjutkan sekolah. Itu kan jadi komunikasi dengan anak itu tantangannya. Sudah itu penyelesaian konsepsi logis dari anak yang bermasalah. Karena kami termasuk pikir ya bukti ya. Iya. 1-2 pikir. 1-2 pikir. Yang ngawasi kan bukti pikir. Iya, wali kelasnya. Itulah tantangannya. Jadi wali kelasnya harusnya sudah pulang dan pulang dari luar menunggu anak pikir. Wali kelasnya tantangannya itu guru itu kadang-kadang asal belum juga mungkin ya. Kadang-kadang yang harus nambah jam kerja, dibayar juga, dikasih apa namanya penghargaan enggak, dikasih konsumsi enggak, kan itu kan tantangan bagi guru ya. Dan juga kepala sekolah itu sama kebijakan dia juga harus bisa meyakinkan bahwa bagi guru bahwa yang dia lakukan itu bukan semata-mata diukur oleh uang, tetapi diukur ya ini apa namanya hati nurani lah berarti. Jadi tetap ya yang misalnya kita dari sisi kemanusiaan kan harus selalu ada apapun itu ya Bu ya. Kalau kita lihat keadaan siswa yang berbeda dengan itu kan perlakuan kita juga berbeda ya. Ini sudah lihat rumah Sapana kamu kali ya. Rumah Sapana yang ukurannya 3x4 di mana mereka tidur, di mana mereka masak. Mau naik aja kita begitu 3x4 kata begini kan. Saya juga mikir ya nggak bisa lagi, nggak bisa kita melakukan sesuatu yang sama dengan anaknya bernyanyi misalnya. Mereka ngantuk, salah satu penyebab anak ngantuk. Saya bukti karena anak kita ini banyak ngantuk, saya nanya. Anak itu penyebabnya ngantuk karena kurang asupan protein pagi-pagi. Karena kan kita maksakan anak, Bu, anaknya dikasih susu, jangan susu. Anaknya dikasih telur. Kalau kita di rumah, anak kita satu anak satu telur. Mereka yang tak mampu itu satu telur bisa dibagi 4. Jadi kan penyebab-penyebab seperti itu juga harus kita memberikan solusinya bersama-sama. Bukan kita memberikan solusi yang kita memberikan mereka makan, bukan solusinya itu bagaimana kita memperlakukan mereka lebih manusia. Ibu tentunya dari ada kasus, ada tantangan. Nah, dalam memiliki sebuah hal tersebut, mengatasi hal tersebut, apakah Ibu ada jadwal tertentu bagi sebuah penyelesaian kasus di dunia etika tersebut Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tapi biasanya kita sebagai wali kelas berarti sudah tahu kan kita kalau wali kelas saya di hafal bulan saya akan selalu menanyakan wali kelas dari 10.1 sampai 12.5 bagaimana perkembangan anak-anaknya di dalam kelas walaupun dikatakannya untuk baru itu saja mungkin perlu waktu yang lumayan panjang gitu kan. Tetapi kenapa yang kita lakukan mungkin dalam 3 bulan karena kita untuk menekankan supaya di ujung jangan terlalu banyak anak yang tetap karena anak tidak terjadwal, tapi di dalam rapat bulanan harus ada laporan dari wali kelas. Biasanya yang melapor ke saya itu adalah kesiswaan ya. Kalau wali kelas langsung sebenarnya nggak kerjaan kejadian ya. Biasanya kalau sudah wali kelas sudah mentok, mereka akan koordinasi dengan kesiswaan. Kesiswaan kalau mau mereka sudah ini berarti mereka berdiri kalau masalah ini harus
bulan depan baru dibahas. Karena anak-anak ini harus cepat kita tangani, harus cepat kita selesaikan masalahnya, harus cepat kita tahu tindakan seperti apa, baru kita melakukan tindakan. Jadi spontanitas harus ada, tapi jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Musyawarah ya, Kita harus musyawarah. Karena kalau orang banyak itu kan berdasarkan pemikiran si A begini. Biasanya wali kelas itu yang apa? Anak saya itu kok masih bisa begini ya. Itu wali kelas itu sudah bisa mengatakan anak saya ini bisa. Biasanya kita komunikasikan bersama-sama supaya yang keputusan yang kita ambil itu akan berdampak positif bagi anak. Itu luar biasa. Tentunya dalam pengambilan suatu keputusan atau musyawarah itu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika itu. Yang membantu itu yang pertama yang pasti wali kelas dan guru. Kenapa saya katakan mereka yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Karena kalau kita dalam mungkin dan kita kan nggak tahu anak itu seperti apa. Kita mengambil keputusan hanya berdasarkan rasio pemikiran kita, hanya berdasarkan teori yang kita pelajari. Tetapi wali kelas, kenapa wali kelas itu lebih efektif? Karena wali kelas itu dekat dengan anak-anak. Mereka lebih paham, mereka lebih tahu, dan berbeda. Karena anak-anak itu kadang-kadang lebih dekatnya ke berbeda, lebih terbuka. Jadi kita harus menggunakan pendapat mereka, baru kita bisa memutuskan apa. Ibu, tentunya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan pada sesi wawancara ini, kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam etika? Pengalaman yang pertama yang saya dapatkan dalam ini, pertama dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika, anak-anak bermasalah, baik anak-anak bermasalah karena keluarganya, baik anak-anak yang bermasalah karena keluarganya susah, kalau yang keluarga, harus tetap mengedepankan rasa kemanusiaan. Kita harus bisa menempatkan posisi kita kalau saya berada dalam posisi A. Keputusan yang kita ambil, apapun itu di sekolah ini, kalau bisa ada dampak positif bagi kita. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bukan sekedar merugikan saja, tetapi memutus masa depan anak. Jadi apapun kita kaji ulang, kita musyawarahkan bersama, supaya hal-hal seperti itu berdampak bagus bagi anak, tetapi juga tidak untuk kemungkinan bagi lingkungan sekolah. Tapi untuk SMA Negeri Sebenarnya saya rasa efektif ya dia menangani masalah karena di sini wali kelas itu benar-benar komplisit, bisa itu masa tanah berapa kali sudah 3 kali. Cari di sekolah lain nggak ada mungkin wali kelas yang sampai komplisit 3 kali datang ke orang tuanya nggak datang, kita yang datang ke rumahnya. Anak nggak sekolah, nggak ujian dijemput satpam. Satpamnya itu nggak ujian kan dijemput satpam. Baru kita tahu kenapa dia nggak ujian, karena dia nggak punya handphone untuk itu. Nah, jadi saya rasa kalau kita khususnya bukan saya saja yang memutuskan sebagai pimpinan, tetapi memang kerjasama yang bagus. Mudah-mudahan apapun yang kita putuskan dengan kasus kita itu akan ada dampak positif. Jadi yang kembali lagi berpikirnya bagaimana apapun itu anak itu terselamatkan masa depannya, kita sebagai guru juga merasa mudah-mudahan anak ini ada jadinya lah ke depan itu. Tentunya tetap ada musyawarah, komunikasi, keterbukaan ibu antara wali sekolah dan tentunya orang tua siswa ini. Iya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu, mungkin mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Dan harapannya semoga Ibu tetap amanah dan tanggung jawab untuk sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Sendai Barat ini. Iya, sama-sama. Dan sehat selalu ya Ibu. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, berbincang-bincang wawancara di kesempatan waktu gitu. Terima kasih Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Ya Pak, kalau selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Itu penting. Kesehatan itu mahal banget ya Pak ya. Luar biasa mahalnya.
Oke Pak, Iya. di sini tadi sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu Aha. waktu Bapak. Iya. Pada kesempatan pagi ini, saya izin untuk mewawancarai Bapak Iya. selaku Kepala SMK Muhammadiyah Tangrejo Oku Timur. Iya. Gitu. Nah di sini saya ada tugas Pak, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Karena saya itu masuk di calon guru penggerak angkatan 11 Bapak di Kabupaten Oku Timur ini. Jadi pas hari ini tuh ada tugas salah satunya demonstrasi kontekstual Pak, yaitu dengan temanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah berkaitan ini Bapak kan selaku pimpinan atau kepala sekolah SMK Muhammadiyah Tangrejo Pak. Nah jadi saya sekali lagi mohon izin untuk mewawancarai Bapak gitu. Nah sebelum kita wawancara gitu, saya ingin tahu Bapak tuh udah berapa lama sih Pak di SMK Muhammadiyah Tangrejo ini? Ini sangat luar biasa, kalau jangan panjang. Iya. Di tahun 2023, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juli 2003. Saya itu diajak bergabung di SMK Muhammadiyah Tangrejo ini. Waktu itu diajak bergabung, disuruh atau mungkin mendapat tugas pelajaran atau mapel penjas sama saya. Oh, jadi awalnya itu Penjas. guru dulu ya Pak ya? Guru. Oh ya, guru PJOK ya. Ya, situ kalau nggak salah hampir 5 tahun. Oh 5 tahun. Setelah itu dikasih tanggung jawab lagi sebagai wali kelas, tambah lagi pelajaran juga ekonomi, terus beban tambah berat sebagai Tanggung jawab ya Pak ya. ya IPM, membimbing IPM. Oke. Itu kurang lebih 2 tahunan. Terus di tahun 2010 kalau nggak salah itu sebagai siswaan selama hampir 3 tahunan. Iya. Ya, yang namanya waktu terus berjalan karena ada juga yang melibatkan sehingga dilema itu pasti ada. Iya. Ya mungkin saat ini posisi saya itu Dikasih karena amanah itu. amanah dan mungkin dari jalannya Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Mau nggak mau ya harus mau. Iya. Nah, Karena amanah dan tanggung Iya. jawab tanggung jawab tadi ya Pak ya. Nah, Berarti luar biasa, berarti Bapak dedikasi di sini itu udah lama ya Pak ya. Dari awalnya dari guru mapel, terus kesiswaan, terus akhirnya diberi amanah yang Amanah, begitu iya. luar biasa, tanggung jawab sebagai kepala sekolah SMK Muhammadiyah Tangrejo ini. Nah, pada kesempatan ini Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak gitu. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya rasa bisa dimulai ya Pak ya, langsung saja ya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya tahu biasanya dilema itu etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Sehingga contoh kasus ya dari apa terlambat siswanya ya. Tetapi walaupun terlambat mereka tetap ada suatu keniatan untuk belajar. Itulah yang saya aplaus, keniatan yang tinggi untuk belajar. Yang juga biasa juga ada lagi masalah sepele sih. Ada yang berkelahi, nah itu pasti yang muda kan. Iya, karena tingkat SMK ya Pak ya, jiwanya masih Itu, luar kan. biasa. Kelahi gara-gara omongan yang kurang berkenan. Tetapi itu semua bisa dikondisikan. Oke. dengan baik. Karena apa, emosi mungkin belum stabil kalau di tingkat itu. SMK itu. Tahun di jiwa Nah, muda. jiwa-jiwa muda itu sangat luar biasa gitu. Jadi jarak tempuh Pak, jarak tempuh siswa itu dari rumah ke sekolah itu lumayan ya Pak ya? Iya, bervariasi. Bervariasi. Ada yang paling jauh itu dari Bogor jauh. Jauh banget ya. Makanya ya Itu memakan alhamdulillah. berapa menit sih Pak dari sana sini tuh? Ada setengah jam atau? Ya sekitar lah setengah jam. 30 menitan ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin
wajar mungkin yang namanya di rumah mungkin kesiangan jadi akhirnya terlambat sekolah, tapi setidaknya dia sudah punya niatan gitu untuk sekolah untuk belajar. Itulah yang saya menjemput mereka. Oke. Luar biasa ya Pak ya jadinya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Oh, itu biasanya kami atau saya itu mengajak beberapa orang dari tim, pimpinan bisa, ada mungkin pengelola sekolah untuk berdiskusi. Tentu pertimbangan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan tentu bersama, itu paling utama. Adil untuk semua. Iya. Jadi untuk pengambilan keputusan itu tidak lepas dari diskusi tentunya ya Bapak ya. Ada tim gitu ya. Jadi tidak semata-mata kita memutuskan secara sepihak kita pribadi aja sebagai kepala sekolah tetap harus diskusi dan ada timnya ya. Warga sekolah tentunya. Oke Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini gitu? Kalau masalah langkah itu terkadang kan persepsi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, itu tentu kita harus kumpulkan semua informasi yang terkait. Itu pasti. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Tiga, pertimbangkan dampak putusan untuk semua orang. Keempat, diskusikan dengan tim, pasti itu harus diskusikan kan. Yang kelima, ambil keputusan berdasarkan analisis tertentu, pasti kan. Analisis dulu Pak ya. Ini yang terakhir ini yang sangat harus dilakukan. Buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Itu menurut saya. Berarti tetap harus ada langkah-langkah yang terlebih dahulu ya Pak ya, dari mengumpulkan informasi, identifikasi, mempertimbangkan untuk kebaikan semua orang gitu. Jadi tidak satu pihak aja gitu, untuk semua pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Luar biasa Bapak. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang mungkin paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Tentu bisa berkomunikasi yang jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada, dan memastikan juga memutuskan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah. Itu etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Jadi kalau kita misalnya pengambilan keputusan, kita harus transparan ya Bapak ya dalam keputusan tersebut. Tetap melibatkan beberapa orang gitu atau warga sekolah tentunya atau sebuah tim gitu. Oke Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan bagian tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dasarnya kan pasti sebenarnya ada tantangan ya Bapak ya. Namanya keputusan itu nggak selamanya kan mulus itu berjalan. Pasti ada tantangannya. Nah, apa sih tantangannya Pak selama ini Pak? Tantangannya ya? Termasuk dalam konflik itu kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan tentunya tekanan dari luar
juga ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Iya. Sulit banget. Jadi nggak semua pihak itu semata-mata langsung menerima ya Pak? Ya. Pasti ada yang tidak menerima, Ya. ada yang namanya orang banyak Ya. gitu. Jadi ada yang menerima, ada yang mungkin belum menerima gitu Ya. posisinya saat itu gitu. Dan tentunya tetap ada tekanan dari luar ya Bapak. Jadi kita memilih keputusan harus benar-benar hati-hati gitu, Ya. sesuai dengan aturan dan prosedur tentunya. Betul. Terus selanjutnya ya Bapak ya, nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Bapak? Mungkin ya saya ini nggak punya jadwal. Nggak punya jadwal. Tentu yang saya lakukan adalah berusaha menyelesaikan masalah secara cepat mungkin. Memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Tentu. Biasanya saya juga membuat rencana dan memberikan target waktu. Itu penting tuh. Kalau kita nggak punya target, repot kita kan. Nanti masalah itu makin repot, makin menjadi kemana-mana. Target waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel, pasti kan ya? Iya. Fleksibel itu untuk situasi yang akan berubah. Jadi meskipun Bapak tidak mempunyai jadwal tetap, tapi Bapak berusaha untuk menyelesaikan semua itu secepat mungkin gitu. Jadi nggak memakan waktu, ditunda-tunda kayak gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa Bapak. Jadi secepat mungkin itu bisa diambil hal tersebut. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu dukungan tim yang perlu kita tahu, dukungan tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan, jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses kita dalam pengambilan keputusan. Dukungan dari tim ya Pak ya, yang kompak itu ya. Oke Pak, selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan selama wawancara ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan mengambil keputusan dilema etika Pak? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari semua keputusan serta harus fleksibel itu untuk menyelesaikan keputusan jika diperlukan. Jadi keterbukaan ya Pak, yang paling pertama itu, paling utama itu kita harus transparan gitu, harus tetap komunikasi gitu dalam warga sekolah ini gitu, dalam pengambilan keputusan tentunya. Jadi nggak semata-mata dari keputusan Bapak aja gitu, bukan ya Pak ya. Jadi tetap harus ada komunikasi gitu kan, terbuka gitu. Transparan, harus transparan. Oke. Berarti kalau itu nggak transparan, oke, harus banyak pertimbangan, harus ada langkah-langkahnya gitu, dan tentunya tidak keluar dari aturan sekolah gitu. Nah, luar biasa Bapak percakapan kita hari ini mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin tentunya Bapak selaku Kepala SMK Muhammadiyah Rejo. Nah, harapannya ke depannya
sekolah ini lebih baik lagi. Amin, itu yang diharapkan. Yang diharapkan lagi ya Pak ya. Iya. Dan warga sekolah semakin solid tentunya, semakin kompak dan peserta didiknya semakin banyak lagi tahun depan gitu. Dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi tetap amanah dalam menjalankan tugas ini sebagai kepala sekolah SMK Muhammadiyah Tangerang Oku Timur ini. Nah mungkin hanya ini Pak yang wawancara kita hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak banget, dan tentunya mohon maaf Bapak hari ini tuh sudah mengganggu waktu Bapak gitu. Tidak apa-apa. Sekali lagi ya Pak ya, saya mohon maaf lagi karena sudah mengganggu waktu Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Untuk hari ini Bu, saya Kiki Sugianto, calon guru penggerak angkatan 11 Oku Timur. Dalam hal ini minta waktunya dan minta izin untuk mewawancarai Ibu dalam untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin Ibu. Di sini entah ada 8 pertanyaan Ibu. Jadi Kiki ngasih 8 pertanyaan, mohon izin Ibu untuk menjawabnya. Bisa dimulai Ibu? Insya Allah. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kalau pendapat saya, Ya. di sekolah kami, siswa itu mengalami suatu masalah dan itu berdampak pada sekolah, itu harus dimusyawarahkan baik dengan sekolah maupun dengan orang tuanya, dengan cara memanggil orang tuanya datang ke sekolah, dipanggil dan diberitahu perilaku dan tingkah laku siswanya. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Oh, jadi tetap harus ada komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid ya Bu tentunya. Wali siswa. Oke, untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Kalau kami di sekolah, kalau misalnya ada dua masalah, sama-sama kami putuskan dengan orang tua juga. Karena kalau tanpa orang tua, cuma pihak kami yang memberikan suatu nasihat kepada siswanya, itu tidak akan bisa. Jadi dengan cara manggil orang tuanya datang ke sekolah, kita musyawarahkan bagaimana yang terbaik bagi anak tersebut. Ya. Jadi kita biar tetap komunikasi, jadi kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya Bu? Iya. Ya? Dengan guru BP, dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan orang tuanya juga. Oke, jadi ada keterbukaan ya Bu ya tentunya. Oke, untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Mengenai tentang anak ya. Iya. Pertama sekali kami panggil anaknya. Setelah dipanggil anaknya, kita dengarkan apa yang menjadi masalah anak tersebut. Kalau memang dari pihak sekolah bisa memberikan solusi, kami berikan. Tetapi kalau tidak bisa memberikan solusi, dengan terpaksa juga manggil orang tuanya. Komunikasi dengan orang tuanya, anak bapak seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi kami tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Jadi kita tetap manggil anak terlebih dahulu, kita cari informasi yang paling penting ya Bu ya. Tidak selamanya dengan siswa, dengan teman-temannya juga. Oke. Dengan guru-guru yang masuk di kelas atau guru yang bersangkutan. Jadi informasi tidak sama siswa tersebut, jadi siswa lain bisa diminta informasi sama guru yang lain gitu ya. Biarkan informasi itu valid, tidak hanya kalau dari satu pihak saja kan kita tidak bisa mengambil suatu keputusan.
Oke Bu, luar biasa banget. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kasus itu sebenarnya kita harus terbuka. Terbuka kepada siswa, kepada guru-guru. Karena dengan adanya keterbukaan, maka suatu keadilan itu akan kita lihat. Jadi kita tidak mengambil suatu keputusan itu satu pihak. Harus ada dari yang lain. Kalau kita sudah tahu dari yang lain, maka keputusan itu insya Allah ada suatu keadilan. Kalau kita memutuskan sendiri, belum tentu itu suatu kebenaran dan suatu keadilan. Entah yang kita beri siswa yang tidak kita jatuhi itu, mereka tidak merasa adil, kurang. Ibu kok memponis saya seperti ini, padahal saya tidak. Nah, jadi kita itu dari semua pihak harus kita tahu bahwa ada pembelaan dari anak itu bagaimana. Jadi tetap melibatkan semua pihak dalam diskusi ya Bu ya? Iya. Memastikan semua orang tua yang terjadi itu tahu orang tuanya itu ya? Iya, harus itu. Iya, harus ya. Berarti ada keterbukaan dan komunikasi itu sangat membantu ya Bu ya? Sangat membantu. Makanya kita segala apapun yang ada di sekolah kita harus melibatkan orang tua dan juga guru-guru yang ada di sini. Jadi semua warga sekolah terlibat ya iya. Bu ya? Jadi kan itu keterbukaan. Iya. Kalau sesuatu masalah cuma kita simpan sendiri, kita susah Iya. menyelesaikan masalah itu. Iya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kadang di antara siswa itu dan orang tuanya susah menerima. Kadang orang tua itu menilai anaknya di rumah itu, anak saya seperti ini bagus ya. Padahal kenyataannya di luar dari kehidupan mereka di rumah beda dengan keadaan keadaan sekolah. Tapi mungkin karena bagi orang tuanya yang mungkin tidak mengetahui, nah itulah sering bela anaknya. Jadi kita susah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tapi kalau orang tuanya itu mengerti tentang anaknya, dia itu anak-anakku iya Bu, saya mohon maaf, kan itu bisa enak. Iya. Tapi kalau orang tuanya tidak terima, itulah yang susah. Itu yang susah. Itu. Dan itu hal semua itu pernah kejadian ya Bu ya, misalnya anaknya di rumah kayak gini, di sekolah kayak gini gitu, dan orang tua belum menerimanya di saat itu. Biasa itu. Biasa ya Bu ya. Itu sudah terjadi ya Bu ya. Terjadi itu. Jadi tapi akhirnya tetap orang tua tetap menerima apa keadaan anaknya di karena sekolah. memang keadaannya seperti Iya. itu. Orang tua itu ya namanya orang tua. Iya. Sesalah-salahnya anak Anak pasti pasti dia belah. Iya. Itu belanya. Iya. Tidak mungkin orang tua mau memojokkan anak sendiri. Iya. Pada faktanya anaknya emang kayak gitu sebenarnya Iya. ya. Tapi karena hati orang tua, Jadi tetaplah orang tua gitu. Ibu untuk pertanyaan ke-6, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? kalau selama ini kalau jadwal tertentu itu tidak ada. Cuman kalau ada kasus, kalau bisa kita selesaikan hari itu, kita selesaikan. Tetapi kalau belum bisa kita selesaikan, mungkin besok dengan orang tuanya dipanggil. Kami kan ada guru BP. Nah, guru BP itulah nanti yang akan memberikan nasihat kepada siswanya dengan orang tuanya. Dan ada waktu kesiswaan, maka kesiswaan itulah yang ngurusnya. Jadi kalau misalnya bisa itu diselesaikan saat itu, kita selesaikan ya, Ya. langsung di sekolah itu ya. Kalau bisa saat itu kita selesaikan, kita Iya, selesaikan. jadi nggak mending masalah gitu ya Bu ya. Jadi langsung tidak selesaikan. tidak langsung harus melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua itu kalau memang
sudah tidak ada solusinya. Oke. Berarti ada tahap-tahapannya ya Bu ya? Iya, Mungkin benar. dari wali kelas, ke BP dulu, ke siswaan, baru orang tuanya. Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan ke-7. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Untuk sampai hari ini belum ada. Kami selesaikan dengan guru BP, guru BK, kan beliaulah yang memberikan suatu nasihat dan juga mungkin dari kesiswaan. Tapi kalau konsul dengan yang lain, insya Allah tidak ada. Berarti masih cukup Masih di bisa. lingkungan sekolahnya Bu ya, warga sekolah lah ya. Masih bisa diatasi Bisa sekolah. diatasi sekolah. Oke, luar biasa. Berarti di situ tetap ada kekompakan gitu antara pihak warga sekolah dan orang tua. Harus itu. Harus ya Bu itu. Nah, jadi misalnya Bu, kalau misalnya kita untuk mendukung hal tersebut berarti ada pedoman yang jelas nggak Bu? Misalnya bantuan, tadi kan belum pernah mendatangkan konsultan dari luar karena alhamdulillah di sekolahan ini masih bisa mengatasinya ya Bu. Tentunya dengan langkah-langkah dan prosedur sesuai dengan aturan sekolah ini ya Ibu ya. Oke, luar biasa Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Segala keputusan itu harus dimusyawarahkan supaya timbul suatu keadilan bagi siswa ataupun bagi pihak yang bersangkutan. Itu saja. Ya. Jadi kunci utamanya adalah kita musyawarah gitu. Sesulit apapun masalah, kalau adanya musyawarah pasti semuanya akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk wawancara ini, untuk mengatasi kasus-kasus dilema, yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu sebagai kepala sekolah di MTS 4 Oku Timur ini tidak lepas dari keterbukaan, adanya komunikasi antara warga sekolah dan orang tua yang musyawarah ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi luar biasa pemecahannya kasus-kasus yang ada di MTS 4 Oku Timur ini, dan harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih kompak lagi, lebih solid lagi antara pihak sekolah dan wali murid itu ada komunikasi berkelanjutan gitu, sehingga terjalinlah silaturahmi antara pihak sekolah dan wali itu. Nah, jadi anak-anak yang luar biasa kita ini jadi bisa berjalan belajar sebagaimana mestinya gitu, meskipun ada masalah sesulit apapun itu. Iya. Yang pokok utamanya kita harus bermusyawarah. Iya, musyawarah itu kuncinya ya Bu ya. Dan komunikasi terbuka gitu ya Bu ya kuncinya. Terbuka antara guru dan anak-anak juga dengan orang tua. Oke, terima kasih Ibu. Sebelum kita tutup wawancara pada pagi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih Ibu atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu, dan semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, dan semoga Ibu selalu aman dan tanggung jawab dalam memimpin MTS 4 Oku Timur ini sebagai kepala sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.